Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kapita Selekta Matematika Geometri ingin menjelaskan tentang trigonometri kedua dengan anggota Aulia Rihadatul Aisy, Aulia Hanifah, Kitna Ratasari, dan Latifah Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hanifah dari kelas 3A dengan NPM 19106310500128. Di sini saya akan menjelaskan tentang perluasan penggunaan daftar trigonometri atau kalkulator. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep trigonometri. Konsep trigonometri ini merupakan konsep penting dalam segitiga. Terdapat 6 jenis nilai trigonometri dan nilai-nilai tersebut dapat ditentukan dengan perbandingan panjang sisi dengan aturan tertentu. Dalam perluasan ini, kita membahas tentang kotangent alfa, sekant alfa, dan kosekant alfa. Kita juga membahas tentang X radian. Bisa kalian lihat dalam tabel yang besar itu ada derajat. Derajatnya di sini dari min 180 sampai dengan 360. Ada nilai X radian, sin X, cos X, tan X, secant X, kotangent X, sama kosekant X. Nah, gambar yang kedua ini merupakan bentuk dari tabel yang di samping. Ini tuh nilai X radian yang digambarkan dalam bentuk koordinat kartesius. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Lihatlah gambar 7.6. Untuk mengira nilai fungsi trigonometri bagi X sama dengan pi per 3 dan pi per 6, kita gunakan takrib klasik bagi sin X dan cos X, dan pada gambar 7.6. Segitiga dalam pada gambar 7.6 ialah segitiga sama sisi, yaitu semua sisinya sama panjang dan masing-masing mempunyai panjang 2. Akibatnya, setiap sudut segitiga itu adalah 60 derajat atau pi per 3 radian. Dengan melukiskan suatu garis pembagi 2 sama dari satu buku, kita telah membagi satu sudut kepada 2 sudut yang sama, masing-masing pi per 6 radian, dan kita telah membagikan satu sisi segitiga itu menjadi 2 sisi yang sama panjang. Menurut teorema Pythagoras, tinggi segitiga itu ialah akar 3, karena 1 pangkat 2 tambah akar 3 pangkat 2 sama dengan 2. Oleh itu, nilai sin pi per 6 sama dengan cos pi per 3 sama dengan 1 per 2. Sin pi per 3 sama dengan cos pi per 6 sama dengan akar 3 per 2. Nilai tan pi per 6 sama dengan kotangent pi per 3 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan akar 3 per 3. Dan tan pi per 3 sama dengan kotangent pi per 6 sama dengan akar 3. Sekant pi per 6 sama dengan kosek pi per 3 sama dengan 2 per akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 3. Sekant pi per 3 sama dengan kosek pi per 6 sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ratnasari. Saya akan menjelaskan materi grafik fungsi trigonometri. Pengertian fungsi periodik. Fungsi periodik adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam setiap periode tertentu. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi periodik dengan periode p jika memenuhi f(x) ditambah p sama dengan f(x). Perhatikan grafik berikut ini. Apakah fungsi f(x) merupakan fungsi periodik? Jika f(x) merupakan fungsi periodik, tentukan periodenya. Penyelesaian. Pada gambar di atas, terlihat bahwa fungsi f(x) adalah fungsi periodik karena grafiknya selalu berulang. Perhatikan titik puncak A dan B, di mana titik puncak B adalah pengulangan kembali titik puncak A. Ini artinya fungsi f(x) mengalami
pengulangan setiap jaraknya sama dengan dari titik A ke titik B, di mana jarak titik A dan B adalah 2, sehingga periode fungsi tersebut adalah 2, atau memenuhi fx ditambah 2 sama dengan fx. Grafik baku fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan fungsi periodik. Grafik baku fungsi trigonometri merupakan grafik paling sederhana pada fungsi trigonometri. Berikut grafik baku dari ketiga fungsi trigonometri tersebut. Grafik fungsi Y sama dengan sin X, grafik fungsi Y sama dengan cos X, dan grafik fungsi Y sama dengan tan X. Pada grafik fungsi tersebut, kita tahu bahwa satu periode pada grafik fungsi sinus dan kosinus adalah satu gelombang, atau sama halnya dengan satu bukit ditambah satu lembah. Atau dengan kata lain, periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan yang pertama. Sedangkan untuk amplitudo adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal atau sumbu X. Grafik tidak baku fungsi trigonometri atau grafik fungsi non-standar. Maksudnya adalah grafik fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Berikut bentuk fungsi yang lebih kompleks adalah fx sama dengan a sin kx plus minus b plus minus c, fx sama dengan a cos kx plus minus b plus minus c, fx sama dengan a tan kx plus minus b plus minus c. Contoh, gambarlah grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 2 sin 2x minus 45 derajat. Ini sama dengan bentuk fungsi yang lebih kompleks grafik fungsi sinus dengan rumus fx sama dengan a sin k x plus minus b plus minus c, di mana a sama dengan 2, k sama dengan 2. Langkah-langkah menggambar grafiknya ialah gambar grafik baku fungsi fx sama dengan sin x. 2. Gambar grafik fungsi fx sama dengan 2 sin x dengan amplitudo A sama dengan 2 dilihat dari soal. 3. Gambar grafik fungsi fx sama dengan 2 sin 2x dengan periode. Rumus periode adalah 2V per K, di mana K sama dengan 2, maka periodenya adalah 2V per 2 sama dengan V. 4. Gambar grafik fungsi fx sama dengan 2 sin 2x minus 45 derajat dengan B sama dengan 45 derajat. Artinya, grafik fx sama dengan 2 sin 2x digeser ke kanan karena bentuknya negatif sejauh 45 derajat. Contoh soal. Grafik di bawah ini adalah grafik fungsi titik-titik. Penyelesaian. Grafik itu merupakan modifikasi grafik kosinus dengan bentuk umum fx sama dengan a cos kx. Grafik di samping menunjukkan bahwa nilai maksimum fungsinya ialah setengah, sedangkan nilai minimumnya ialah negatif setengah, sehingga amplitudo sama dengan setengah dikurangi negatif setengah dibagi 2 sama dengan setengah. Perhatikan sketsa gambar berikut ini. Saat x sama dengan 0 derajat, nilai fungsinya setengah, lalu berulang kembali di x sama dengan v, sehingga kita ketahui periodenya adalah V. Dengan demikian, K sama dengan 2V per periode sama dengan 2V per Pi sama dengan 2. Jadi, grafik fungsi di atas adalah grafik fungsi fx sama dengan setengah cos 2x. Dengan memenuhi bentuk umum, fx sama dengan a cos kx. Maka jawabannya adalah C. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas kebalikan dan hubungan dari fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Kita gunakan pendekatan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita anggap A itu alfa ya. Sudut di depan A itu disebut depan, dan sisi miringnya disebut miring, dan sisi yang di dekat sudut A kita sebut samping. Maka akan muncul rumus sin alfa sama dengan depan per miring atau BC per AB. Dan cos alfa sama dengan samping per miring atau AC per AB. Lalu tan alfa sama dengan depan per samping atau BC per AC. Tangen dapat juga ditulis dengan sin alfa per cos alfa,
Karena sin alfa adalah BC per AB dan cos alfa adalah AC per AB, maka jika sin alfa dibagi cos alfa akan menghasilkan BC per AC yang merupakan rumus dari tangen. Selanjutnya ada kotangen. Dalam matematika, kotangen adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak pada sudut dengan sisi segitiga yang diletakkan di depan sudut. Berdasarkan definisi di atas, maka kotangen atau yang disimbolkan dengan kot sama dengan samping per depan atau AC per BC. Maka dapat kita simpulkan bahwa kotangen adalah kebalikan dari tangen, atau bisa ditulis dengan kot alfa sama dengan 1 per tan alfa. Selanjutnya ada kosekan atau bisa kita sebut dengan kosek. Dalam matematika, kosekan adalah perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi yang terletak di depan sudut. Berdasarkan definisi di atas, maka nilai kosekan adalah kosekan alfa sama dengan miring per depan atau AB per BC. Maka dapat kita simpulkan bahwa kosekan adalah kebalikan dari sinus, atau bisa kita tulis kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Yang terakhir ada sekan. Dalam matematika, sekan adalah perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi yang terletak pada sudut. Berdasarkan definisi sekan, maka sekan alfa sama dengan miring per samping atau AB per AC. Maka dapat kita simpulkan bahwa sekan adalah kebalikan dari kotangen, atau bisa kita tulis sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Berikut ini adalah tabel perbandingan trigonometri pada sudut khusus. Bisa kita lihat di situ sudah ada nilai dari masing-masing fungsi trigonometrinya, dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Kita ke contoh soal. Berapa nilai kosekan dari segitiga tersebut dengan sudut A merupakan sudut alfa? Jawabannya adalah kosekan alfa sama dengan miring per depan. Ingat rumus yang tadi di awal? Maka tinggal kita substitusikan saja. Miringnya 5 dan depannya 3. Jadi 5 per 3. Lalu nomor 2. Jika nilai sinusnya adalah 7 dan nilai kosinusnya adalah 5, berapa nilai tangen dan kotangennya? Kita ingat lagi rumus yang tadi sudah kita pelajari. Tangen adalah sinus alfa per cos alfa. Maka kita substitusikan sinusnya adalah 7 dan kosinusnya adalah 5. Jadi nilai tannya adalah 7 per 5. Selanjutnya kotangen. Ingat bahwa kotangen adalah kebalikan dari tangen. Jadi rumus kotangen sama saja dengan cos alfa per sin alfa. Maka hasilnya adalah 5 per 7. Selanjutnya yaitu identitas dasar trigonometri. Pengertian trigonometri. Trigonometri yaitu bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut dari suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri juga identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, kosekan atau kosek, sekan atau sek, dan kotangen atau kotan, yang kesemuanya itu merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga dan sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Selanjutnya juga ada pengertian identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Perbandingan trigonometri. Lingkaran dengan pusat 0, 0,0 dan jari-jari R, sedangkan titik A, X, Y pada lingkaran dan sudut dibentuk oleh OA terhadap sumbu X. Pada berlaku R2 sama dengan X2 plus Y2 sehingga diperoleh perbandingan trigonometri.
yaitu antara lain sebagai gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama ada rumus untuk kosinus jumlah selisih dua sudut, yaitu cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B, dan cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Yang kedua ada rumus untuk sinus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B, dan sin A min B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Yang ketiga rumus untuk tangen jumlah dan selisih dua sudut, yaitu tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B, dan tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Selanjutnya rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Yang pertama ada dengan menggunakan rumus sin A plus B untuk A sama dengan B. Jadi sin A sama dengan sin A plus A sama dengan sin A cos A plus cos A sin A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Yang kedua ada dengan menggunakan rumus tan A plus B untuk A sama dengan B, yaitu tan 2A sama dengan tan A plus A sama dengan tan A plus tan A per 1 tan A dikali tan A sama dengan 2 tan A per 1 min tan 2A. Jadi tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan 2A. Yang ketiga dengan menggunakan rumus cos A plus B untuk A sama dengan B, yaitu cos 2A sama dengan cos A plus A sama dengan cos A min sin A sin sama dengan cos 2A min sin 2A, yaitu persamaan pertama, atau cos 2A sama dengan cos 2A min sin 2A sama dengan cos 2A min 1 min cos 2A sama dengan cos 2A min 1 plus cos 2A sama dengan 2 cos 2A min 1, yaitu persamaan 2, atau cos 2A sama dengan cos 2A min sin A sama dengan 1 min sin 2A min sin 2A sama dengan 1 min 2 sin 2A, yaitu persamaan 3. Dari persamaan 1, 2, dan 3 didapatkan rumus yaitu cos 2A sama dengan cos 2A min sin 2A sama dengan 2 cos 2A min 1 sama dengan 1 min 2 sin 2A. Selanjutnya ada contoh soal identitas trigonometri. Jika tan 5 derajat sama dengan P, tentukan tan 50 derajat. Penyelesaiannya, tan 50 derajat sama dengan tan 45 derajat plus 5 derajat sama dengan tan 45 derajat plus tan 5 derajat per 1 min tan 45 derajat dikali tan 5 derajat sama dengan 1 plus P per 1 min P. Jadi hasilnya adalah 1 plus P per 1 min P.